Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk semuanya. Di pagi hari yang indah ini saya sempatkan merekam video yang berjudul tentang ternyata kita yang mengundang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ternyata kita ada andil mengundang kejadian itu ke dalam kehidupan kita. Kita andil memberikan undangan kepada semesta untuk kejadian itu terjadi pada kehidupan kita. Tentu banyak hal yang tidak setuju ya. Kok begitu sih mas? Enggak dong, enggak mungkin. Mana bisa aku mengundang segala keburukan yang terjadi dalam hidup? Mana bisa aku mengundang segala keapesan dalam hidup? Mana bisa aku mengundang suami yang pemarah, suami yang brengsek? Mana bisa aku mengundang istri yang suka selingkuh dan lain sebagainya? Mana bisa terus begitu. Tetapi ingat ya, seharusnya kita harus memahami konsep yang harus kita pahami. Pertama adalah konsep vibrasi. Setiap hari, setiap detik, setiap saat kita mengeluarkan vibrasi, mengeluarkan getaran. Getaran apa? Getaran rasa. Oleh sebab itu betapa banyak orang bicara rasamu adalah doamu, rasamu adalah doamu. Tetapi saya sedikit kurang setuju. Yang saya setuju adalah rasa, tindakan. Jadi pikiran, perasaan, tindakan itu adalah doamu. Jadi doa tidak hanya dalam wilayah rasa saja. Doa ada dalam wilayah tubuh, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, itu juga termasuk doa, ya. Jadi, tetapi yang kita keluarkan setiap hari yang uncontrol, yang tidak bisa kita kontrol apa? Rasa. Rasa yang dikeluarkan oleh apa? Oleh bawah sadar kita. Pikiran kita setiap hari 70.000 lintasan pikiran setiap hari yang manusia normal kebanyakan 70%-nya negatif. Manusia yang ada zaman now nih, zaman now orang manusia yang disuruh sholat juga nggak sholat, ataupun sholat juga tetapi masih pikirannya kemana-mana, disuruh jeda nggak mau, disuruh belajar diam nggak mau, disuruh meditasi juga nggak mau. Jadi lintasan pikirannya amat sangat aktif. Nah, dari lintasan pikiran ini otomatis mengeluarkan apa? Dari lintasan pikiran mengeluarkan vibrasi, mengeluarkan getaran. Getaran masuk ke dalam zona rasa, dan disitulah dia mengundang segala keapesan kehidupan atau segala kebaikan kehidupan. Ingat, vibrasi kita beresonansi terhadap hal-hal yang sama, dan resonansi itu akan kembali lagi dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ternyata kita ada andil mengundang, ya. Ternyata kita ada andil mengundang. Kita coba pahami, kita coba sadari bahwa lauh mahfud, takdir adalah berupa samudra kemungkinan. Segala sesuatu kejadian di dalam muka bumi ini sudah tertulis, sudah tercatat. Sudah tertulis dan sudah tercatat. Yang tercatat apa? Semuanya sudah tertulis dan sudah tercatat. Baik buruk kita sudah tertulis dan sudah tercatat. Kemarin di bab takdir, bagaimana cara kita mendownloadnya? Mendownloadnya dengan keluhan, dengan apa ya? Ya, kalau kita mau mendownload keapesan, kita mendownload dengan keluhan, dengan kebencian, dengan kedengkian, dengan amarah. Nah, kita mendownload hal-hal yang tidak memberdayakan dalam kehidupan kita. Tetapi di saat kita dalam kehidupan ini selalu tersenyum, selalu berbagi, selalu bersyukur, selalu damai, selalu dalam kondisi tenang, berarti kita mengundang hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ya. Kita mengundang hal-hal yang benar-benar mendamaikan, membahagiakan. Kita ambil contoh deh. Dalam kejadian rumah tangga seseorang, ada suami selingkuh. Aku nggak mengundang sama sekali sosok suami yang selingkuh. Aku menginginkan sosok suami yang baik. Aku menginginkan sosok suami yang bertanggung jawab. Tetapi karena banyaknya Anda melihat sinetron, banyaknya Anda melihat film-film yang tidak memberdayakan, mulailah pikiran bawah sadar Anda merekam itu.
mulailah Anda curiga pada suami Anda, mulailah Anda bicara, loh nanti jangan-jangan. Nah, disinilah undangan kita. Sejatinya suami kita baik-baik saja, dia bekerja baik, dia ya benar-benar bekerja dengan baik, dia tidak selingkuh. Tetapi dorongan energi dari pikiran kita membuat ada rasa suami kita sedikit demi sedikit dia akhirnya tertarik pada orang lain. Dapat lagi dorongan energi lagi. Begitu suami kerja, suami baik-baik pamit, dianya bicara, nanti kalau suamiku selingkuh gimana? Aduh, jangan, terus begitu. Akhirnya dorongan pikiran perasaan kita lah yang membuat suami kita selingkuh. Bisa jadi seperti itu. Atau gampang bicara begini, aku ingin mempunyai suami yang baik dan tidak pemarah. Tetapi sayangnya kita sibuk melabeli atau kita sibuk menghakimi suami kita itu brengsek, suami kita itu pemarah, suami kita itu nggak ini. Nah, itulah undangan yang kita berikan. Atau undangan itu bisa terjadi dalam kejadian masa lalu. Kejadian masa lalu seperti apa? Oleh sebab itu, kebanyakan rumah tangga yang bercerai memiliki orang tua yang bercerai. Ya, kebanyakan rumah tangga yang bercerai, nggak apa-apa sih nih, memiliki orang tua yang bercerai. Bapak ibunya bercerai, lalu masuklah si anak merekam bawah sadar. Si anak merekam kejadian itu dan terekam di bawah sadar. Dan si anak marah pada orang tuanya, entah marah pada bapaknya, entah marah pada ibunya. Dan lucunya, ini sebenarnya bukan DNA, tetapi ini sebenarnya adalah sudah terekam. Setelah terekam, ini kan cuma trigger aja, pemicu aja. Lalu faktor lingkungannya yang membuat dia mengundang suami yang tidak, atau mengundang pasangan yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya, akhirnya bercerailah. Jadi kebanyakan rata-rata orang tua yang bercerai, anaknya pasti bercerai. Orang tua punya 5 anak, salah satu atau salah 2 anaknya pasti ikut bercerai. Orang tua yang kasar terhadap istrinya, laki-laki yang kasar terhadap istrinya, anaknya nanti, kalau laki-laki dia akan kasar terhadap istrinya, kalau perempuan nanti dia akan dikasari sama istrinya. Begitulah kehidupan, karena basically orang tua adalah menanamkan menanamkan bibit, menanamkan benih kedamaian, benih kebaikan, benih keburukan, benih trauma, benih apapun. Nah, di saat di dalam kehidupan sang anak terpicu oleh itu, maka dia akan mengalami hal yang sama. Nah, banyak hal dalam kejadian kehidupan kita ternyata kita memang benar-benar mengundang. Mas, jangan ngawur ya, jangan ngawur. Kita tidak pernah mengundang apapun kejadian dalam dunia ini. No, ada di dalam Al-Qur'an. Ayatnya adalah famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang menabur satu kebaikan, maka dia akan muncul banyak kebaikan. Bisa muncul 1, bisa muncul ratusan, bisa muncul ribuan. Barang siapa yang menanam satu keburukan, maka dia muncul satu keburukan, ratusan keburukan atau ribuan kebaikan. Jadi kehidupan kita ini seimbang. Apa yang kita lemparkan kepada semesta, maka semesta akan kembalikan itu kepada kita. Ya kan? Benar-benar seimbang dan presisi. Apapun yang kita lemparkan. Nah, kita melemparkan rasa keluhan, kecemasan, ketakutan dalam kehidupan ini, kebencian dalam kehidupan ini, maka kehidupan kita akan sengsara. Kita melemparkan cinta, kalau kita melemparkan kebahagiaan, kita melemparkan kedamaian, kita melemparkan kebersyukuran, maka kehidupan kita akan penuh kenyamanan gitu loh. Nyaman bukan berarti Anda kaya raya, nyaman tetapi memiliki hati yang penuh syukur, hati yang memiliki hati yang indah, hati yang penuh cinta. Nah, amati dalam kehidupan kita, apakah kita mengundang kejadian yang ada di dalam semesta ini? Amati, kehidupan kita apa sih? Kok kehidupan saya sekarang apes banget sih? Amati, apakah kita ada andil mengundang itu? Apakah kita andil dalam melabelinya, dalam
berpikir, dalam berperasaan, nanti jangan-jangan, pernah nggak begitu? Nah, inilah yang kita lemparkan kepada alam semesta, dan bisa jadi dia mengundang segala sesuatu yang sefrekuensi dengan undangan kita, dan dianya hadir dalam kehidupan kita. Ingat ya, Lauh Mahfuz adalah samudra kemungkinan yang semuanya bisa saja terjadi. Semuanya bisa saja terjadi. Saking bisanya terjadi di Lauh Mahfuz ini, itulah yang jadi Lauh Mahfuz ini kitab kejadian, kitab kemungkinan. Apapun yang kita lemparkan ke dalam semesta, entah itu kebencian, entah itu kedengkian, entah itu kebersyukuran, itu yang masuk kembali ke dalam diri kita. Inline ya dengan ayat yang tadi saya bacakan. Jadi saudara, sahabat, apapun yang ada dalam kehidupan kita, amatin. Pernah nggak saya ditipu? Oh iya, kalau pernah saya ditipu berarti dulu saya juga pernah menipu. Atau pernah saya dibohongin orang? Oh iya, dulu saya juga berbohong. Wajar, karena itulah sebenarnya yang kita undang dalam kehidupan kita. Jadi jangan heran, jangan GR, jangan GR, jangan gede rumongso ya. Kalau Anda melakukan kejahatan belum terbayar, pasti akan terbayar ya. Nah, tetapi tentu ada garis besar kehidupan yang kita tidak yang kita harus pahami dan harus sadari bahwa memang benar segala sesuatu kita ada andil mengundang, tetapi juga ada ketentuan Sang Ilahi yang hadir. Ingat ya, Allah Ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah tidak akan merubah ma biqaumin, suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka merubah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu tubuh, pikiran, perasaan. Nafas ini jiwa, tapi jiwa ini harus kita artikan sebagai tubuh, pikiran, perasaan. Jadi tindakan kita harus dirubah, pikiran kita harus dirubah, perasaan kita harus dirubah. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi ingat, banyak orang juga nggak setuju. Loh mas, nggak mungkin dong kita merubah kita mengundang segala sesuatu. Saya juga setuju itu, karena bisa jadi ada orang yang dalam kehidupannya dikasih tubuh yang tidak sempurna. Apakah dia ikut mengundang? Kan dia masih bayi, kan nggak mungkin dia mengundang ini dan itu. Ya bisa jadi, karena memang ada ayatnya. Terusannya Ar-Rod ayat 11 itu tadi adalah wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu. Jadi Allah pun berbicara, ya memang kamu bisa merubah apa-apa yang ada di dalam diri kamu, atau kamu bisa mengundang apa-apa yang ada di dalam kejadian diri kamu. Tetapi ingat, kamu pun tidak bisa merubah apapun yang sudah aku kehendaki. Wa idza aradallah, dan jika aku berkehendak su'an, keburukan, ya udah itu pasti terjadi. Nah, disinilah ada peran Sang Ilahi, disinilah adalah kehendak Sang Ilahi dalam kehidupan kita. Ya, kita akhirnya harusnya bagaimana? Harusnya ya kita terima, legowo, dan kita sibuk masuk ke dalam diri untuk memperbaiki diri kita. Jadi, sahabat, jika kita diberi tubuh yang sempurna, fisik yang sempurna, segala sesuatu yang sempurna, gunakan segala sesuatunya dalam hal menebar kebaikan. Gunakan segala sesuatunya dalam menebar cinta. Gunakan segala sesuatunya dalam mengundang segala keberkahan dalam kehidupan kita. Jangan bikin orang marah, jangan bikin orang benci, jangan bikin orang dengki. Kalau bisa, kalau nggak bisa, it's okay. Asik-asik aja. Intinya adalah bertanggung jawablah pada dirimu sendiri, dan jangan pernah menyalahkan orang lain atau menunjuk makhluk lain. Ya. Kita semua adalah menuai apa yang kita tabur. Kita semua mengundang segala kebaikan atau mengundang segala keburukan dalam kehidupan kita. Tergantung sesering apa
kita berbuat baik dan sesering apa kita berbuat buruk. Jadi sahabat, kehidupan yang ada sekarang adalah apa yang kita undang, ya, apa yang kita undang. Tetapi ingat, tetap ada andil Sang Ilahi dalam kejadian itu terjadi. Oleh sebab itu, berusahalah berikhtiar yang terbaik, lalu serahkan semua hasilnya pada Sang Ilahi. Jangan pernah atur-atur Sang Ilahi dengan doa kita yang meminta, tetapi rayulah Sang Ilahi dengan doa kita yang penuh syukur, penuh berterima kasih, penuh cinta, penuh rindu pada Sang Ilahi. Karena itulah yang bisa merubah segala sesuatu. Bikin Allah sungkan sama kita, bikin Sang Ilahi sungkan sama kita, maka kita akan mendapatkan keberkahan kehidupan. Apapun yang diberikan Sang Ilahi kepada diri kita, nikmati saja, terima, mengalir, dan terus tersenyum, berbagi kebaikan, berbagi kedamaian dalam semesta ini. Indonesia tidak butuh orang pintar, Indonesia butuh orang yang hidupnya selalu damai, selalu berbagi cinta, selalu berbagi kasih dan sayang. Oke. Jika kita memahami bahwa ternyata kita ada andil dalam mengundang kejadian yang ada dalam kehidupan kita, maka oleh sebab itu kita pun harus memahami apa-apa yang kita undang, dan kita harus berani menjaga pikiran, berani menjaga tindakan, berani juga menjaga wilayah rasa kita. Ingat, doa adalah tubuh, pikiran, perasaan. Doa adalah apa-apa yang selalu kita pancarkan di dalam pikiran sadar kita dan di dalam pikiran bawah sadar kita 24 jam, presisi tanpa henti. Oleh sebab itu, jika kehidupan kita ingin membaik, maka rubahlah segala doa-doa kita, rubahlah segala undangan kita yang kita lemparkan kepada semesta, kita rubah menjadi hal yang positif, hal yang memberdayakan, hal yang mendamaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. See you, I love you all.